Yaitu maksudnya larangan, jangan sampai seorang tidur kenyang sementara tetangganya dalam kondisi apa? Lapar. Sementara dia punya makanan yang berlebihan. Kalau dia tidak punya makanan kecuali untuk dia, anak dan istrinya, ya sudah. Tetangganya lapar, ya dia tidak mampu. Ya, kata Allah, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak di luar kemampuan seseorang. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Jika seorang memiliki hadiah dan hadiah tersebut terbatas, sementara untuk diberikan kepada seluruh tetangga tidak cukup, maka hendaknya dia memberikan kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Jika seandainya dia punya hadiah 5 sementara tetangganya ada 10, ya, maka dia berikan kepada tetangga 5 pintu yang paling dekat dengan rumahnya, ya. Kalau dia punya hadiah 10 buat cukup untuk tetangganya 10, maka dia berikan semuanya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talhah an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, saya punya 2 tetangga, kepada siapakah di antara mereka berdua yang aku beri hadiah? Qala ila aqrabihima minki baban, kata Nabi SAW, berilah kepada yang paling dekat pintunya kepada rumahmu. Ini dalil bahwasanya bagaimana para salaf dahulu, para sahabat perhatian terhadap tetangga, dan selain perhatian terhadap tetangga, perhatian untuk memberi atau berbuat kebaikan kepada tetangga, karena mereka sadar bahwasanya tetangga, berbuat baik kepada tetangga adalah salah satu sebab untuk masuk surga, dan sebaliknya berbuat buruk kepada tetangga adalah salah satu sebab untuk masuk neraka jahanam, ya. Lihatlah sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW disebutkan dzukirat anna fulana, disebut kepada Nabi SAW, ya, anna fulana dzukirat, seorang wanita disebutkan oleh Nabi SAW tentang sedekahnya, tentang ibadahnya, ya, tentang salat malamnya, ya. Tetapi wa fi lisaniha syai'un tu'dzi jiranaha, tetapi dia lisannya tidak bisa dia jaga, ternyata dia mengganggu tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, meskipun rajin salat sunnah, meskipun rajin puasa sunnah, meskipun suka bersedekah. Kenapa? Karena dia mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahanam. Jadi tetangga ini sarana untuk masuk surga, dan juga bahaya kalau tidak disikapi dengan adab yang baik, bisa menjerumuskan dalam neraka jahanam. Lihatlah bagaimana Aisyah perhatian terhadap tetangga, sehingga berpikir untuk bagaimana bisa berbuat baik kepada tetangga. Maka tentunya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita semua punya tetangga. Siapa di antara kita yang tidak punya tetangga? Semuanya pasti punya apa? Tetangga. Townhouse aja mungkin cuma 8 rumah, 6 rumah pun bertetangga. Oleh karenanya jadikanlah tetangga sarana untuk kita mencari pahala. Kita hidup cuma sebentar, cari pahala di sana sini. Tetangga jadikan sarana cari pahala, kerabat jadikan sarana cari pahala, teman jadikan sarana cari pahala, ya, kerjaan juga jadikan sarana cari pahala. Ya, mumpung kita masih bisa beraktivitas, maka kalau ada kebaikan kita berikan untuk tetangga. Misalnya kita pulang dari safar, tidak ada salahnya kita dari kota tertentu kita beli oleh-oleh dari kota tersebut, kita bagi kepada tetangga sebisanya, 2, 3, 4, 5 yang semampu kita. Dan ini juga dalil bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum beliau beramal, beliau bertanya dulu, karena beliau mencari amalan yang terbaik. Seandainya beliau kasih hadiah begitu saja, boleh saja. Ini kan bicaranya terkait yang sunnah yang bagaimana. Ya, kalau dia kasih misalnya tetangga nomor 2, nomor 1 enggak ada masalah, ya. Ya, tetapi sunnahnya bagaimana? Maka seorang sebelum beramal dia berusaha mencari yang lebih tepat dengan sunnah, sehingga pahalanya lebih banyak. Lebih banyak. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna li jaraini."
saya punya dua tetangga, kepada siapa fa ila ayyihima uhdi? Kepada siapa yang lebih utama untuk saya berikan hadiah? Maka jawaban jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minki baban, kepada pintunya yang paling dekat di antara dua tetanggamu itu, yang pintunya lebih dekat dengan rumahmu. Karena yang lebih dekat lebih utama untuk diperhatikan daripada yang lebih jauh. Yang dekat lebih tahu tentang rahasia keluarga kita, lebih tahu tentang kondisi rumah tangga kita daripada yang jauh. Yang dekat juga kalau kita masak, aromanya lebih cepat sampai kepada tetangga dekat daripada tetangga yang jauh. Kalau kita berbuat baik, maka yang dekat lebih utama. Ya. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Imran al-Juni an Talhata ibnu Ubaidillah an Talhata bin Ubaidillah rajulun min Bani Taim bin Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Hadisnya sama dengan riwayat yang lain. Sungguhnya aku punya dua tetangga, kepada siapakah aku berikan hadiah kepadanya? Qala aqrabuhuma atau aqrabihima minki baban, yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Baik, hadis berikutnya, bab 59. Babun al-adna fal adna minal jiran. Bab tentang yang lebih dekat didahulukan, baru kemudian yang lebih dekat berikutnya, dan berikutnya dari para tetangga. Ini sama dengan makna hadis sebelumnya. Tapi di sini Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari asar dari Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, qala hadatsana Al-Husain ibn Huraits, qala hadatsana Al-Fadl bin Musa anil Walid ibn Dinar anil Hasan, itu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Radhiyallahu taala anhu ya. Beliau ini Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau adalah dari kalangan ulama tabi'in. Dari kalangan ulama tabi'in, dan tabi'in sebagaimana kita tahu, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Yang bertemu dengan tabi'in namanya atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Dia masih dalam generasi Al-Qurun Mufaddalah. 3 generasi emas yang dimuliakan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, thumma atba'u tabi'in. Hasan Al-Basri ulama tabi'in. Annahu su'ila anil jar. Beliau ditanya tentang apa itu tetangga. Tetangga itu mana sih? Siapa yang disebut tetangga? Faqala arba'ina daran amamahu. Namanya tetangga itu 40 rumah di bagian depan rumah. Wa arba'ina khalfahu, 40 rumah bagian belakang rumah. Wa arba'ina an yaminihi, 80 rumah sebelah kanan, wa arba'ina an yasarihi, 80 rumah sebelah kiri. 40 rumah, mohon maaf, 40 rumah, arba'ina daran amama, 40 rumah sebelah depan, arba'ina khalfahu, 40 rumah sebelah belakang, arba'ina an yaminihi, 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri. 4 kali 4 berapa? 106. 40 kali 4 berarti berapa? 160 rumah. RT berapa? RT 100. Ini berarti satu RT lebih. Semua satu RT tetangga. Tapi yang dianggap tetangga yang 1-2 aja. Kanan kiri. Sudah jauh-jauh udah enggak kenal ya. Apalagi enggak pernah pulang rumah ya. Safar melulu. Lihat di sini jadi ini definisi dari Hasan Al-Basri. Tetapi ini tentunya pendapat beliau tidak ada dalil secara khusus tentang batasan tetangga. Dan kita tahu dalam kaidah usul fikih, definisi itu dilihat kepada Al-Quran. Dalil dulu, Al-Quran. Al-Quran enggak ada, maka lihat definisi kepada hadis. Kalau hadis enggak ada, baru kepada urf. Kalau urf enggak ada, baru kepada bahasa. Ini dalam usul fikih disebutkan demikian. Batasan tertentu, pertama lihat dari syariat, itu didahulukan. Kalau syariat tidak mendefinisikan, maka kembali kepada urf. Kalau urf tidak mendefinisikan, baru kembali kepada bahasa. Ya. Kalau solat misalnya, solat secara bahasa berdoa.
Tetapi ternyata definisi salat dalam syariat ada, yaitu yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Maka ketika ada definisi bahasa dan definisi syariat, maka definisi syariat didahulukan. Enggak perlu lagi pakai bahasa. Contoh seperti al-hajju. Haji definisi bahasa ada al-qasdu, menuju. Ya. Demikian umrah. Umrah definisi bahasa, ziarah ada artinya ziarah. Tapi ketika ada definisi syariat, ya sudah, kita enggak pakai lagi definisi bahasa, yang kita jadi patokan adalah definisi syariat. Maka tidak boleh misalnya seorang mengatakan salat itu apa sih? Salat itu yang penting doa. Bahasa Arab salat itu artinya apa? Doa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salataka sakanul lahum." Kata Allah, wahai Nabi, ketika kau ambil sedekah dari orang-orang yang bersedekah, fasholli alaihim, doakan mereka. Sholli alaihim. Inna salataka, sungguhnya doamu itu memberikan ketenangan bagi mereka. Jadi salat artinya apa? Doa. Salat artinya doa, doa yang penting iling. Wis iling sudah selesai apa? Salat. Ini tidak boleh karena ini mengambil definisi dari apa? Bahasa. Harusnya kembali kepada syariat. Nah, ada di perkara-perkara dalam syariat yang tidak ada definisi dalam syariat. Ketika itu kita kembalikan kepada urf atau kembali kepada bahasa. Seperti tetangga misalnya. Atau misalnya safar. Safar. Secara syariat enggak ada, Rasulullah bilang safar itu sekian sampai sekian. Secara tegas. Hadis juga enggak ada. Tapi Rasulullah SAW ada kasih isyarat bahwasanya la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata al-yawma laila illa ma'adhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah hari akhirat untuk melakukan perjalanan sehari semalam. Ini isyarat. Perjalanan sehari semalam tersebut adalah safar. Ya. Isyarat dari Nabi SAW. Meskipun Nabi tidak mendefinisikan safar itu harus sekian kilo. Oleh karenanya khilaf yang banyak, puluhan pendapat tentang batasan safar. Kenapa? Karena tidak ada definisi tegas dari syariat. Akhirnya mulai perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada isyarat dari Nabi SAW. Ada yang mengatakan isyarat ini tidak tegas. Berarti kita kembali kepada uruf. Uruf namanya safar itu perjalanan jauh. Dengan ciri-ciri seperti ini. Seorang pergi tanpa perbekalan. Kemudian tidak punya rumah di sana. Kemudian itu namanya musafir. Intinya khilaf. Kenapa? Karena tidak ada definisi yang tegas dari Nabi SAW. Demikian juga tetangga contohnya. Tetangga apa definisinya? Tidak ada. Tidak, Rasulullah bilang tetangga itu 5 rumah sebelah kanan, 5 rumah sebelah kiri, sebelah belakang, tidak ada. Ya. Kalau zaman sekarang rumah kanan kiri belakang enggak lagi, di atas juga ada sekarang. Di apartemen di atas juga ada, di bawah ada. Jadi kanan kiri, depan belakang, atas bawah sekarang, zaman sekarang. Oleh karenanya namanya tangga intinya kita ketemu dekat rumah kita itu namanya apa? Tetangga. Sebenarnya Allah mengatakan tetangga adalah orang-orang yang kau berkumpul dengannya di masjid. Itulah tetanggamu. Mereka semua salat di masjid satu, itulah tetanggamu. Ini pendapat oke. Tapi kalau tetangga kita enggak pernah ke masjid, jadi bukan tetangga kita. Intinya ya namanya apa namanya dekat rumah namanya tetangga ya. Dan Hasan al-Basri mungkin berpendapat sesuai dengan urf di zaman beliau. Baik. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimah bin Ammar qala haddatsana Alqamah bin Bujalah bin Zaid qala atau bin Bajalah bin Zaid qala sami'tu Abu Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata wala yabda'u bi jarihil aqsa qabla al-adna. Janganlah dia mulai berbuat baik kepada tetangganya yang jauh sebelum tetangga dekatnya. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa, akan tapi hendaknya dia mulai dari yang tetangga dekat sebelum tetangga yang jauh. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah bahwasanya tetangga yang dekat lebih utama untuk dibaiki, untuk diberikan hadiah dan yang semisal. Karena yang lebih dekat lebih tahu tentang kita. Dia lebih mendengar kegaduhan kalau di rumah kita. Kalau kita masak maka aromanya lebih kena kepada dia ya. Kemudian kalau kita mungkin minta bantuan dia lebih dekat karena dia yang lebih peka. Mungkin ada suara sesuatu yang aneh maka dia lebih dahulu untuk mendekat dan yang lain sebagainya ya. Oleh karenanya yang lebih dekat lebih utama. Apalagi tadi Hasan al-Basri menyebutkan bahwasanya
tetangga itu 40 depan, kanan, kiri, berarti 160 rumah. Kita tidak mampu berbuat baik kepada 40 rumah, 160 rumah seluruhnya. Kalau begitu caranya kita paling dekat, yang paling dekat depan siapa, paling dekat sebelah belakang siapa, paling dekat sebelah kanan siapa, paling dekat sebelah kiri. Mereka lebih utama untuk dibaiki. Baik, adapun hadis tadi, tapi hadisnya yang hadis terakhir yang Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah berkata, wala yabda bijarihil aqsa qabla al-adna. Janganlah dia lebih dahulu berbuat baik kepada tetangga yang jauh sebelum tetangga dekat. Ini riwayatnya lemah dari Abu Hurairah karena Bajalah bin Zaid bermasalah ya. Oh bukan Alqamah bin Bajalah majhul la yu'raf. Alqamah bin Bajalah majhul la yu'raf. Tetapi makna umum sudah kita dapatkan dari hadis Aisyah tadi. Rasulullah berkata ila aqrabihima minki baban, berbuat baiklah kepada tetangga yang lebih dekat pintunya ya. Seandainya seorang berbuat baik kepada tetangga yang lebih jauh sebelum yang dekat, apakah berdosa? Kalau kita mengambil asar dari Abu Hurairah dilarang sepertinya ya. Tapi kalau kita hanya mengambil dari hadis Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada siapa yang lebih aku dahulukan, Rasulullah mengatakan kepada tetangga yang lebih dekat. Maka hanya sekedar menunjukkan kepada sunnah karena tidak ada perintah sunnah. Artinya kalau ada seorang yang beri hadiah kepada tetangga nomor 2, yang satu tidak dikasih, maka dia menyelisih apa? Sunnah ya. Namun tidak kita katakan dia berdosa. Karena ini mimbabil adab. Mimbabil apa? Adab. Ya. Taib. Hadis berikutnya atau bab berikutnya bab man aghlaqa al-baba 'alal jar. Siapa yang menutup pintunya terhadap tetangganya. Itu tidak mau bantu tetangganya. Tetangganya susah dia tutup pintu, dia kunci, tidak mau. Ini maksudnya tidak mau bantu tetangganya yang susah. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Malik bin Ismail qala hadatsana Abdul Salam an Laits an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Ibnu Umar dia berkata laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Sungguh telah datang kepada kami suatu zaman atau suatu masa di mana tidak seorang pun merasa dia lebih berhak dengan dengan dinarnya dan dirhamnya daripada saudaranya sama muslim. Maksudnya gimana? Kalau dia punya dinar atau dirham, dia merasa temannya lebih utama memiliki dinar ini. Dia merasa saudara sama muslim lebih utama untuk memiliki dirham ini. Pernah datang masa ini di zaman sahabat, di mana mereka memiliki ithar yang sangat tinggi, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kata Ibnu Umar, sungguh telah datang kepada kami pernah mendapati zaman seperti ini, di mana setiap kami para sahabat, kalau punya dinar, dia merasa temannya lebih utama memperoleh dinar ini daripada dirinya. Dia mikirkan siapa yang lebih utama untuk saya kasih dinar ini kepada orang lain. Tsumal ana ad-dinar wad dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Namun sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sama muslim. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak tetangga yang bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat kelak. Dia pegang tetangganya, dia bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat kelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, dia berkata, ya Rabbi hadza aglaqa babahu duni. Ya Rabbku, sungguhnya tetangga ini yang dia pegang tangannya itu. Yang dia pegang ternyata dia telah menutup pintunya atasku ketika di dunia. Famana ma'rufahu, dia tutup pintunya sehingga kebaikannya tidak dia berikan kepadaku, tidak dia berikan kepada aku. Ya. Ini dalil tentang bahwasanya berbuat baik kepada tetangga. Jika seorang mampu dan tetangganya dalam kondisi membutuhkan, maka wajib. Jika seorang mampu dalam kondisi memiliki harta yang berlebihan sementara tetangganya dalam kondisi susah, maka wajib bagi dia untuk membantu. Apalagi kalau tetangganya sudah mengetuk pintu dan menunjukkan dia dalam kondisi susah. Dan kita tahu dia jujur, dia bukan bermain-main, dia bukan memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan, tapi memang dalam kondisi susah. Kita tahu pekerjaannya, kita tahu anak-anaknya, kita tahu keluarganya. Terus kita tutup pintu, kita cuekin, ya. Kita cuekin, maka ini hukumnya haram. Dan tangga tersebut akan mengeluh atau mengadukan kepada Allah pada hari kiamat tentang tetangganya yang kaya namun tidak membantu. Dan orang macam-macam ya. Ada orang yang datang ke tetangga kemudian ditutup pintu, dicuekin ya. Ada yang dibentak, ada yang macam-macam ya. Kalau kita ada tetangga yang minta bantuan sementara kita mampu, kita hadirkan dalam diri kita, ini kesempatan saya masuk surga ya. Kesempatan saya masuk surga. Allah telah mengirim orang ini untuk menunjukkan kebutuhannya kepada aku, dan dia sudah husnudzon kepada aku, dan saya punya kemampuan. Maka ini adalah jalan untuk masuk surga. Ya, maka kita bantu ya. Kita bantu. Lebih utama daripada kita bantu orang-orang jauh. Lebih utama daripada kita bantu orang jauh. Rezeki Allah akan kasih. Tidak ada yang kita keluarkan kecuali ada gantinya. Pasti ada gantinya. Tidak mungkin tidak diganti oleh Allah. Diganti di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang banyak yang menjelaskan akan hal tersebut. Wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah Maha luas rezekinya dan alim dan Maha mengetahui niatmu ketika kau memberi bantuan kepada orang lain. Oleh karenanya kalau seorang memiliki kelebihan dan tetangganya ada yang susah, maka hendaknya dia bantu. Hadis ini menakjubkan karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma membuka hadisnya dengan mengatakan laqad ata alaina zamanun, telah datang kepada kami suatu masa di mana seseorang ketika memiliki uang 1 dinar atau dirham, memiliki dinar atau dirham, dia tidak merasa dia lebih berhak memiliki dinar ini, tapi dia merasa orang lain lebih berhak untuk memilikinya. Inilah kondisi para sahabat sebagaimana yang kita dengar tentang kisah-kisah mereka yang menakjubkan. Yang Allah puji mereka dengan mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sungguhnya kaum Ansar itu mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri walau kana bihim khasasah, meskipun mereka juga dalam kondisi membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dilindungi dari sifat pelit, maka sungguhlah mereka itu orang-orang yang menghasilkan al-falah, mendapatkan keberuntungan. Al-falah itu adalah kesuksesan yang tidak disusuli dengan kegagalan. Itu namanya al-falah. Al-falah kalau orang sudah sampai pada tingkat kesuksesan, dia sudah mantap, sudah tentram di situ, disebut qad aflah. Dia sudah beruntung. Tapi kalau sukses masih spekulasi, masih bisa satu jat, belum. Tidak disebut apa? Aflah. Dalam bahasa Arab aflah itu orang sudah mencapai kesuksesan dan tidak disusul lagi dengan apa? Kegagalan. Maka siapa mayuqashuha nafsihi, siapa yang rasa pelit dari dirinya sudah, urat pelitnya sudah putus, waqad aflah, maka dia faulaika humul muflihun, maka dia telah beruntung. Tapi kalau urat pelitnya masih ada, belum. Saking luar biasa para sahabat sampai mereka mendahulukan yang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka dalam kondisi butuh. Ya, sebagaimana kisah Abdullah bin Auf sama Sa'ad bin Rabi, ya. Sebagaimana telah kita sering sebutkan pembahasannya. Namun kalau kita baca kisah-kisah tersebut sangat tidak masuk akal. Tapi kita bilang namun diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan riwayat yang sahih. Namun kita tidak perlu kaget karena guru mereka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki urat pelit. Rasulullah SAW tidak urat pelit. Ya. Rasulullah SAW kalau dikasih, Rasulullah kasih tanpa ada pelit sedikit pun. Sampai orang Arab Badui berkata ketika dia minta ghanaman baina al-jabalain, dia minta kepada Nabi SAW ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah setelah perang Hunain dan perang Taif. Maka dia minta ghanaman bainal jabalain, minta kambing di antara 2 gunung, maksudnya kambing satu lembah isinya kambing, dia minta Rasulullah SAW kasih. Rasulullah SAW kasih. Maka dia pun pulang ke kampungnya, dia berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian dalam Islam. Kalau mau dapat kambing banyak, masuk Islam. Fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah kasih tidak pernah takut kemiskinan. Kalau sudah memberi tidak pernah takut apa? Miskin. Kalau kita kan kasih perhitungan enggak? Itu perhitungan tuh bahasa halus dari pelit. Rasulullah SAW kalau udah kasih tanpa
perhitungan. Imannya sangat kuat. Ya. Oleh karenanya, dan ini pernah dialami oleh para sahabat, bagaimana mereka benar-benar mendahulukan saudaranya daripada diri sendiri. Maka di sini Ibnu Umar mengatakan, laqad ata alaina, zaman telah datang kepada kami suatu zaman, ya. Wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirham min akhihil muslim. Yang di mana salah seorang dari kami tidak merasa bahwasanya dinarnya dan dirhamnya lebih utama dia miliki daripada saudaranya. Artinya dia merasa dinar ini saudaranya lebih utama untuk memiliki. Kalau bisa saudaranya pakai. Ada uang datang ini, kalau bisa siapa yang pakai ini saudara kita. Dia tidak merasa dia lebih berhak untuk menggunakan dinar tersebut. Ini pernah dialami oleh para sahabat. Nah, kita enggak usah kaget karena guru mereka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian datanglah zaman pelit. Sampai Ibnu Umar mengatakan pelit itu bukan cuma biasa-biasa, sampai parah, sampai sama tetangganya pun pelit. Kalau sama pelit sama orang jauh oke lah. Ini tetangga yang tiap kali kamu ketemu dengan dia, satu masjid dengan dia, ternyata kamu pun pelit sama dia. Ini tingkat pelit luar biasa. Tingkat pelit luar biasa, ya. Sampai seorang ketika dia dalam kondisi berlebihan, tetangganya susah, dia tutup pintu, tidak mau diusik oleh tetangganya. Dia tidak mau tetangganya datang minta-minta sama dia, ya. Maka saya ulangi lagi, kalau ada seorang datang kepada kita, terutama tetangganya, ya, maka ini kesempatan untuk meraih surga, ya. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Kalau nggak mampu kita tolak dengan cara baik-baik. Mohon maaf, saya nggak ada, saya lebih banyak kebutuhan, ada kebutuhan yang perlu saya ini, anak saya mau sekolah, dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang halus, qaulun ma'ruf, dengan perkata-kata yang baik ketika menolak. Nah, orang yang seperti ini, yang pelit sementara dia punya kemampuan dan tetangganya dalam kondisi susah, maka dia akan dituntut oleh tetangganya pada hari kiamat kelak. Dia mau pergi ditahan tangannya, digeret atau digantung oleh tetangganya. Kemudian lapor kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, hadza aghlaqa babahu duni famana ma'rufahu. Ya Allah, dia telah menutup pintunya atas diriku dan dia mencegah kebaikan yang ada dalam rumahnya tidak diberikan kepadaku, ya. Dan ini menunjukkan tidak mengganggu tetangga sementara mampu, maka merupakan suatu dosa. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hasan li ghairihi. Baik. Hadis berikutnya, bab berikutnya, bab 61. Babun la yashba' duna jarihi. Ya. La yashba' duna jarihi. Yaitu maksudnya larangan jangan sampai seorang tidur kenyang sementara tetangganya dalam kondisi apa? Lapar. Sementara dia punya makanan yang berlebihan. Kalau dia tidak punya makanan kecuali untuk dia, anak dan istrinya, ya sudah. Tetangganya lapar, ya dia tidak mampu. Ya, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak di luar kemampuan seseorang. Kalau ternyata dia punya makanan cuma buat dia dan keluarganya, ya sudah, bagaimana lagi? Tapi ini pembicaraan terhadap orang yang makanannya banyak. Ya, buka kulkas masih banyak apa? Makanan. Buka dapur masih banyak karton Indomie. Masih banyak. Terus kalaupun makanan tidak ada, dia masih punya uang. Masih bisa pesankan makanan buat tetangganya. Ya. Kemudian dia tidur nyaman, tetangganya ternyata kelaparan. Ini tidak boleh. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik bin Abi Bashir an Abdullah bin Al-Musawir qala sami'tu Ibnu Abbasin yukhbiru Ibnu Zubair. Aku mendengar Ibnu Abbas memberi kabar kepada Ibnu Zubair. Itu Abdullah bin Zubair. Yaqul, Ibnu Abbas berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini sahabat-sahabat junior. Abdullah bin Abbas junior. Abdullah bin Abbas lahir ketika pemboikotan di Syekh Abi Thalib. Itu kira-kira 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3-4 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti ketika Nabi meninggal umur dia masih baru berapa itu? Masih 13-an, masih junior. Ini sahabat-sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Yaqul sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Laisal mu'minu alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya apa? Kelaparan. Sehingga tetangganya kelaparan. Dia kenyang, dia punya makanan, sehingga tetangganya lapar, tidak bisa makan. Ini dalil bahwasanya perbuatan seorang yang kenyang sementara tetangganya lapar adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa sementara dia punya kelebihan makanan dan dia tidak bagi kepada tetangganya. Ini perlu perhatian, ini perbuatan dosa. Dan ini juga menunjukkan, mengkonsekuensikan seseorang harus tahu tentang tetangganya. Paling tidak 5 kanan 5 kiri, tahu tetangganya makan atau tidak. Ya. Mengharuskan dia untuk tahu, jangan sampai dia kenyang tetangga dua rumah sebelahnya ternyata kelaparan. Ya. Entah dia cari tahu, entah ada yang kasih tahu, ya. Bukan dia masuk rumah cuek aja tanpa mengetahui tetangga sekelilingnya, ya. Karena sebagian orang ada yang memang kelaparan, kelihatan dari sikapnya dia kelaparan, kenapa? Dan ada juga yang mungkin dia diam-diam. Apalagi musim-musim seperti musim pandemi atau musim pemecatan, misalnya orang-orang pada perampingan perusahaan banyak yang dipecat. Jadi orang mungkin pergi pakai dasi, pulang pakai dasi tapi ternyata tidak punya makanan, ya. Oleh karenanya, ya, seperti subhanallah, teman saya cerita waktu musim pandemi kemarin, sampai pilot-pilot teman saya cerita di Malaysia. Pilot di Malaysia, Ustaz saya kenal, jualan nasi kuning kalau nggak salah. Benar-benar habis sampai jualan. Ya, artinya ada saja orang yang susah. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita bantu. Jadi intinya ini mengharuskan kita harus tahu kondisi tetangga kita. Ya. Tapi kalau kita cuma townhouse, tetangga cuma berapa? 5 atau 6, ya, insyaallah kita tahu. Oh ternyata kaya semua, ya sudah. Kalau kaya semua ya sudah. Kalau nggak kaya nggak mungkin beli townhouse, ya. Kalau miskin ya ini, tetangga-tetangga di kampung, tetangga-tetangga miskin ya ini harus diperhatikan. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, ini dalil bahwasanya jika ada yang melakukan ini dia bukan orang beriman, artinya dia berdosa. Jika ada orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan, ini bukan orang mukmin yang sesungguhnya dan dia berdosa. Karena tidak ada dalam syariat penafian kecuali jika meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan suatu dosa. Tidak ada dalam syariat penafian terhadap sesuatu hakikat kecuali ada perkara yang wajib yang ditinggalkan atau ada maksiat yang dilakukan. Contoh, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Berarti orang yang meninggalkan amanah berdosa. Makanya Nabi mengatakan la imana. Maka tidak dikatakan amanah hukumnya sunnah, tapi amanah hukumnya apa? Wajib. Paham? Saya ulangi. Kalau ada penafian dalam syariat, la kada, tidak begini, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan yang ditinggalkan tersebut adalah dosa kalau ditinggalkan dan artinya wajib untuk dilakukan. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Berarti amanah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kalau seandainya amanah hanya sunnah, tidak perlu Nabi mengatakan tidak ada iman. Ketika Nabi mengatakan tidak ada iman, berarti perkara yang disebut oleh Nabi itu hukumnya apa? Wajib. Contoh. Sebenarnya Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Ya. Orang yang la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti kalau ada tetangga tidak merasa aman dari gangguannya, dia berdosa atau tidak? Berdosa. Kata Rasulullah mengatakan tidak beriman. Tidak beriman. Sama seperti penafian salat, maksudnya la salata li hadrati ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang sudah diiqamatkan salat sementara makanan sudah dihadirkan dan dia dalam kondisi lapar. Maka jangan dia nekat salat berjamaah sementara dalam kondisi apa? Lapar. Karena ketika dia dalam kondisi lapar dia akan mikir apa? Makanan. Oleh karena yang wajib dia makan dulu baru kemudian salat. Kecuali tidak lapar. Kalau tidak lapar salat aja ya. Demikian juga wala wa huwa yudafiul akhbathan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang air kecil atau buang angin. Tidak boleh. Artinya kalau seorang terganggu dengan ingin buang air kecil maupun besar, tapi kalau gangguannya artinya tidak dianggap ringan, itu tidak masalah. Tapi kalau benar-benar mengganggu, sementara dia salat sambil begini-begini, imam kok lama sekali? Bukan imamnya lama, kok yang bermasalah. Maka tidak boleh dia lanjutkan.
Karena wajib bagi dia untuk membatalkan, dia buang hajat untuk kemudian dia kembali lagi. Dan pahala sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, misalnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Berarti menunjukkan cinta kepada Nabi harus didahulukan daripada yang lainnya, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Kalau dalam diri seorang dia masih lebih cinta orang tuanya daripada Nabi, dia berdosa. Kalau dalam diri seorang dia lebih cinta anak-anaknya daripada Nabi, berarti dia berdosa. Kata Rasulullah mengatakan, la yu'min, tidak beriman sampai aku lebih dicinta daripada seluruh umat manusia. Jadi semua penafian dalam syariat itu tidak dinafikan hakikat sesuatu kecuali ada perkara wajib yang ditinggalkan atau ada maksiat yang dilakukan. Seperti ini contohnya, laisal mu'min, bukan orang beriman. Alladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Tidak beriman seorang yang dia kenyang sementara tangganya apa? Lapar. Berarti dia berdosa. Supaya hilang dosa itu dari dirinya, maka tetangganya juga harus kenyang sebagaimana dia kenyang. Ya. Oleh karena ini berkonsekuensi seorang harus melihat kondisi tetangganya. Ada tetangga yang kelihatan rumah riwayat ini madzinah atau potensi kelaparan itu besar sama mereka. Nah, kita harus benar-benar cek ada beras atau tidak. Harus dicek. Kalau kita tidak cek, bisa jadi kita kenyang dia apa? Lapar. Kalau kita kenyang dia lapar, kita berdosa. Bagaimana kita mau tahu dia lapar atau tidak kalau kita enggak ngecek? Kita bisa cek langsung atau suruh bibi yang ngecek atau pokoknya harus dicek. Jangan sampai kita kenyang dia kelaparan. Atau sama-sama lapar, tapi kasusnya beda. Kalau dia kelaparan enggak punya makanan, kalau kita lapar karena diet, itu kasusnya berbeda. Jangan bilang sama-sama lapar, enggak. Kamu lapar karena diet. Makanan banyak. Intinya ikhwan jangan lupa di antara sunnah adalah mengecek kondisi apa? Tetangga. Sunnah itu cek karena kita mau tahu dia nyaman atau tidak, makan atau tidak. Kecuali memang dia minta bantuan sesuatu yang tidak disyariatkan atau berlebihan yang kita saja tidak melakukannya. Sebenarnya ada tetangga, Ustaz minta bantuan sekian juta. Saya bilang buat apa? Buat sunatan. Anak saya dulu sunatan juga begitu saya bilang. Saya jadi tidak gitu, kamu juta-jutaan banyak sekali buat apa? Ya, cuma kasih sekedar misalnya gampangannya amplop buat senang. Tapi kalau buat acara sampai 10 juta, kamu aja makan belum jelas. Kemudian ya, nanti khawatirnya sombong atau apa gagah-gagahan dan macam-macam. Sementara kita sendiri tidak melakukan hal seperti itu. Apa kita tolak dengan halus ya. Taib bab berikutnya babun yukthiru ma'al maraq fayaqsimu fil jiran. Bab tentang seorang perbanyak kuah lauknya, sayur atau lauknya, mungkin dia lagi masak sop atau lagi masak daging, ya sop daging yang situ ada kuahnya. Maka kata Nabi perbanyaklah airnya kemudian untuk bisa dibagi di tetangga-tetangga. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Abdullah bin Samit an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala kata Abu Dzar awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Sungguhnya kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Asma'u wa uti'u walau li abdin mujadda'il atraf. Aku harus dengar dan taat meskipun kepada hamba yang ujung-ujung tubuhnya terpotong-potong, hidungnya kepotong, jarinya kepotong. Kalau dia menjadi penguasa. Kemudian wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, jika kau membuat maraqah tadi, makanan yang ada airnya, entah kuah sayur, khudar atau misalnya kuah daging, kuah sop, kata Nabi, perbanyaklah airnya. Sumanzur ahla baitin min jaranik. Kemudian lihatlah kepada tetanggamu. Suruh perhatian sama tetangga. Fa asibhum minhu bima'ruf, maka bagikanlah kepada mereka yang sesuai, yang pas, yang baik. Wa shalli salata liwaqtiha, dan salatlah salat pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla, kalau kau dapat imam sudah salat, faqad ahrazta salataka, maka kau sudah mengamankan salatmu. Wa illa fahiya nafilah, ya. Kalau ternyata tidak, maka jadilah salatmu salat sunnah. Baik.
Hadis ini dibuka dengan perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi thalath." Sungguhnya kekasihku berwasiat kepadaku. Ini di antara dalil saya katakan tadi, para sahabat mencintai Nabi daripada yang lainnya. Mereka bahkan lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Seperti kata Umar bin Khattab, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cinta daripada segala sesuatu kecuali pada diriku. Artinya aku lebih cinta diriku daripada engkau. Kata Rasulullah SAW, "La ya Umar." Belum ya Umar. "Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, "Al-ana ya Rasulullah." Sekarang Rasulullah, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sekarang engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan lebih daripada diriku. Oleh karenanya ini juga dirasakan oleh Abu Dzar. Maka Abu Dzar mensifati Nabi dengan khalili, kekasihku. Rasulullah SAW dilarang untuk mengambil kekasih selain Allah. Kata Nabi SAW, "Inna Allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasih Allah sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasihku, orang yang paling aku cintai. Walakin sahibukum khalilur rahman, tapi kawan kalian ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan sahabat sebagai kekasih Nabi. Karena kekasih Nabi cuma siapa? Allah. Tapi para sahabat menjadikan Nabi sebagai kekasih mereka. Paham? Jadi Rasulullah hanya mencintai para sahabat secara umum. Karena khullah itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Disebut diambil dari bahasa takhallal, yaitu telah merasuk. Cinta sudah merasuk dalam tubuh, maka dikatakan khullah. Derajat cinta yang paling tinggi. Dan itu hanya boleh untuk Nabi, yaitu cinta kepada Allah. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak boleh memberikan perasaan seperti ini kepada umatnya. Kata Nabi, kalau boleh saya memiliki perasaan seperti ini, cinta yang luar biasa kepada umatku, saya akan berikan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namun tidak boleh karena aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun para sahabat menjadikan Nabi sebagai kekasih mereka karena mereka lebih mencintai Nabi daripada yang lainnya. Maka dalam beberapa sahabat mengatakan seperti Abu Hurairah juga, "Ausani khalili," kekasihku memberi wasiat kepada aku. Karena memang Abu Hurairah sangat cinta kepada Nabi. Abu Dzar juga berkata demikian, "Ausani khalili," sungguhnya kekasihku itu Rasulullah SAW telah beri wasiat kepada aku. Wasiat yang pertama yaitu asma'u wa uti'. Aku mendengar dan taat kepada penguasa. Walau li abdin mujadda'il atraf, meskipun kepada hamba sahaya yang tubuhnya kelihatan cacat, di mana hidungnya mungkin kepotong, mungkin telinganya kepotong, mungkin jarinya kepotong, tapi kalau dia ternyata dijadikan sebagai penguasa, maka saya harus taat. Demi kemaslahatan apa? Umat. Ini di antara dalil tentang pentingnya taat kepada penguasa pada perkara yang ma'ruf. Kalau suruh maksiat jangan lakukan, tapi kalau suruh kebaikan maka wajib untuk ditaati. Bahkan misalnya penguasa tersebut ternyata tidak layak untuk jadi penguasa. Para ulama ijma, budak tidak boleh jadi penguasa. Budak tidak boleh jadi penguasa. Tapi kalau ternyata dia dijadikan penguasa dengan salah satu dari dua cara. Cara pertama, mungkin diutus oleh penguasa yang sah. Kamu budak jadi gubernur di sana misalnya. Tidak boleh sebenarnya. Tapi karena yang suruh penguasa yang paling atas, kepala negara, mengangkat dia menjadi penguasa, maka kita rakyat harus taat meskipun kepada budak yang cacat. Atau kedua, dia budak tapi dia taghallub, dia kudeta sehingga kemudian dia menguasai negara. Maka kita harus taat meskipun dia tidak sah jadi apa? Penguasa secara hukum. Dia ternyata kudeta menjadi penguasa, maka kita harus taat. Taat kenapa? Karena demi kemaslahatan. Sebenarnya tidak pas jadi penguasa. Oleh karenanya dalam akidah Ahlussunnah, kalau sudah terjadi kekuasaan diperoleh dengan cara apapun, di mana keamanan sudah tentram, kemudian peraturan sudah berlaku, maka harus taat. Maka harus taat. Taruhlah misalnya caranya tidak benar dengan kudeta. Taruhlah caranya dengan tidak sesuai dengan syariat. Taruhlah caranya dengan penipuan, Taruhlah ternyata yang menjadi penguasa budak. Taruh jadi penguasa ternyata perempuan. Ini semua tidak boleh, semuanya haram. Tapi kalau sudah terlanjur kekuasaan dipegang oleh mereka dengan cara apapun, maka kewajiban bagi kita untuk taat supaya tidak semakin kacau bertambah-tambah. Tidak jadi pertumpahan di antara kaum muslimin. Kalau sudah terjadi kekuasaan dipegang oleh mereka, ya sudah saatnya kita diam taat. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jangan bilang ini caranya tidak benar. Kudeta juga enggak benar. Jangan bilang tidak benar. Budak pun enggak boleh jadi penguasa. Tapi kalau jadi atas, yang pegang sudah. Mau apa? Mau ribut lagi? Mau pertumpahan darah lagi? Sudah. Perbaiki diri sampai Allah berikan kondisi yang lebih baik. Ya. Jadi kalau ditanya, Ustaz, kekuasaan yang tepat bagaimana? Yang tepat ya harusnya Quraisy yang jadi penguasa. Harusnya. Yang tepat seorang penguasa harusnya seorang yang soleh, yang bertakwa, kalau bisa hafal Quran. Karena dahulu di zaman Nabi penguasa imam masjid. Yang jadi imam siapa? Amir yang jadi imam. Enggak mungkin kalau enggak bisa yang bisa khutbah Jumat, khutbah Id penguasanya zaman dahulu. Itu yang ideal. Tapi kalau ideal tersebut tidak terpenuhi, siapapun jadi penguasa selama dia muslim, kita harus taat demi kemaslahatan bahkan meskipun budak yang terpotong-potong. Tentunya kita taat kalau mereka nyuruh kepada kebaikan. Kalau menyuruh kepada kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya Rasulullah SAW berkata, "Wa idza sana'ta marakatan," kalau kau masak, bikin kuah daging, kuah sayur, fa'akthir ma, perbanyak airnya. Kemudian lihatlah sumanzur ahla baiti min jawarina. Kemudian lihat keluarga, mungkin rumah-rumah sekitarmu. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka berikanlah dengan ma'ruf, yaitu berilah yang wajar, berikan kepada mereka. Kenapa kalau kita masak, apalagi zaman dahulu rumah berdekatan, mungkin aromanya sampai kepada mereka. Mereka sudah cium aroma, sudah menghayal, maka khayalan mereka kita wujudkan. Nih. Wujudkan. Dan ini juga isyarat bahwasanya orang kalau dikasih sama tetangga, meskipun suatu yang mungkin kurang baik, terima. Apa mau cuma kasih gini doang? Jangan. Kasih kuah segini, seplastik, ternyata kuah doang. Enggak ada dagingnya. Dari secuil dua cuil. Kenapa kita berbaik? Alhamdulillah dia masih mikir kita. Berarti ketika dia masak, dia mikirin kita. Dan kamu sudah dipikir sama dia, berarti dia baik. Buktinya dia mikirin kamu meskipun kasih satu mangkok isinya kuah doang. Dagingnya dihitung cuma 3 potong. Ya, sisanya sayur misalnya. Tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa. Yang sunnah adalah terima. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan seorang meremehkan meskipun dikasih misalnya kikil, terima. Dikasih kaki kambing, dulu kaki kambing dibuang. Orang mana makan kambing? Kalau sekarang kita cari-cari kaki kambing. Zaman dulu daging yang dimakan. Ya. Artinya kalau ada tetangga kasih sesuatu, meskipun lihat sepeda terima. Ingat dia sudah ingat saya. Suatu saat saya akan kasih lagi. Ya. Jangan apa cuma kasih gini. Ya. Enggak ada yang lain. Memang saya suka kayak gini. Itu kita sombong namanya. Sunnah Nabi kita terima. Kita positive thinking, berarti dia mikir saya. Ketika dia masak dia sudah mikir apa? Saya. Mungkin dia juga makannya segitu. Mungkin dia juga makannya apa? Segitu. Mungkin dia enggak punya uang. Subhanallah dia lagi enggak punya uang, dia masih bagi-bagi bagi kita. Artinya kita berpikiran baik, enak. Terus nanti bahwa nanti saya kasih dia juga daging 3 potong juga. Jangan balas dendam. Jangan. Jadi Rasulullah suruh perbanyak. Zaman dulu orang hidup susah. Kalau tidak bisa perbanyak, maksudnya ini syarat kalau kamu tidak bisa perbanyak daging. Ini Rasulullah bukan ngajar pelit ya. Jangan sampai salah. Ada hadis-hadis seperti ini, bukan Rasulullah ngajar pelit. Tapi kalau memang kau tidak punya, kau tidak kuat untuk bagi daging banyak, paling tidak kuahnya diperbanyak. Seperti kata Rasulullah SAW, ya, ittaqin nara walau bisyakki tamrah atau bisyakki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka dengan bersedekah meskipun sepenggal korma. Bukan Rasulullah SAW suruh kita sedekah sepenggal korma, bukan. Tapi kalau kau dalam kondisi sulit, kau masih punya 1 korma, penggalah sebelah, penggalah dia dan kasih. Ini bukan disuruh kita pelit, bukan. Tapi dalam kondisi sulit pun jangan lupa untuk bersedekah. Di antara orang penghuni surga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang senantiasa berinfak, dalam kondisi lapang berinfak, dalam kondisi sulit juga berinfak. Di antaranya meskipun hanya sepenggal apa? Korma. Demikian kalau kau masak, kau tidak punya daging banyak, atau mungkin ada pelit-pelit dalam dirimu, jangan ikuti pelitmu. Kata sebagian ulama mengatakan ini isyarat kau pelit kau lawan. Dan melawan pelit itu dengan bertahap. Paling tidak kau perbanyak kuahnya. Perbanyak apa? Micinnya. Bagi. Ya. Nah kalau kau punya daging ya perbanyak dagingnya. Artinya kalau kau tidak punya daging, minimal kau perbanyak kuahnya bagi kepada tetanggamu. Dan kita sebagai tetangga kalau terima, husnudzon harus. Alhamdulillah dia masih mikir saya. Alhamdulillah meskipun sedikit, Masya Allah. Mungkin dia juga susah. Ya. Dan yang lainnya. Taib. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW,
Ta'ahad jiranak, perhatikan tetanggamu, lihat-lihat. Kau bagi, lihat-lihat juga, mungkin ada yang lebih susah, ada yang lebih ini, bagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa shollis sholata li waqtiha. Salatlah pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrasta salataka. Ya, jangan kau tuh, kalau jadi kata ini maksudnya begini. Akan kau dapati suatu masa misalnya, imamnya nunda-nunda salat. Kau salat pada waktu, jangan sampai keluar waktu. Ada imam salat, ternyata salat zuhurnya di waktu asar misalnya, dia mau jamak. Atau dia salat di luar waktu, atau dia salat di akhir waktu. Jangan ikuti imam, kau salat aja di rumah, salat sendiri. Kalau ternyata amirmu kebiasaannya salat di akhir waktu atau di luar waktu, kau jangan berontak, salatlah di rumahmu. Setelah itu kau pergi lagi ke masjid. Kalau kau dapat imam sudah salat, salatmu sudah aman karena kau sudah salat di rumah. Jangan kau bikin masalah, jangan bikin keributan. Kalau ternyata imammu belum salat, ya salat sama dia. Salatmu yang kedua ini jadilah nafilah. Jadi apa sunnah karena salat wajibmu sudah kau kerjakan. Kita tidak boleh salat fardu 2 kali. Tidak boleh salat fardu berapa kali? 2 kali. Tapi kalau kita salat fardu pertama kali, yang kedua kita niatkan sunnah, maka itu boleh. Itu boleh. Seperti seorang sudah salat kemudian dapati ada saudaranya salat sendiri. Rasulullah pernah berkata, "Man tasaddaqa ala hadza?" Siapa yang bersedekah salat dengan dia? Sehingga didampingi sehingga dia dapat pahala 25 derajat atau 27 derajat. Salat dia yang kedua sunnah atau wajib? Sunnah. Yang pertama dilakukan hukumnya apa, Pak? Wajib. Ini tidak jadi masalah. Kita ulangi salat kita, bukan mengulangi salat fardu 2 kali, tapi yang kedua kita niatkan salat apa? Sunnah. Ya. Seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi tidak boleh salat fardu 2 kali. Seperti yang sering disampaikan, siapa? Abu Ja'far At-Tahawi disebutkan di biografinya, kalau dia terlambat salat fardu, tidak dapat salat berjamaah, dia salat di rumah 27 kali. Salat pertama wajib, yang 2 sampai 27 sunnah semua dia ulangi supaya dapat pahala 27 kali lipat. Ini di antara fikih dia. Ya. Dia pingin 27-nya tidak lewat, maka dia ulangi salat Isya misalnya 27 apa? kali. Bukan berarti dia mengulangi salat Isya 27 kali, tidak. Salat Isya yang kedua dan seterusnya dia niatkan apa? Sunnah. Ini fikih beliau tentunya kita tidak ikuti, tapi ini sekedar menunjukkan bagaimana semangat dia untuk apa? Tidak ketinggalan salat berjamaah. Dan ini isyarat bahwasanya kita jangan bikin keributan dalam kekuasaan. Ya. Rasulullah tidak bilang bikin ribut supaya penguasanya tunduk. Nah, ya sudah kata Rasulullah, kalau imammu suka menunda salat, tetap kau salat di rumah dan tetap hadiri ke masjidnya. Karena zaman dahulu yang jadi penguasa siapa? Yang menjadi imam penguasa. Maka kau salat dulu di rumah, jangan bikin masalah, tenang aja. Kalau kau ke masjid, imam belum salat, salatlah sama dia. Jangan bikin keributan. Nah, salatmu yang kedua itu salat sunnah. Kalau ternyata dia sudah salat, aman. Salatmu sudah aman karena kau sudah salat. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.